Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 5C atau kelas 5 dimanapun Ananda berada? Untuk pertemuan pertama di tahun ajaran baru 2020-2021, di semester pertama ini, kita mengawali pelajaran secara online kembali ya. Semoga kalian tetap semangat dalam menghadapi dan menjalankan tugas dan kewajiban kalian sebagai siswa, yaitu belajar pastinya. Oke, untuk pelajaran pertama, kita mulai dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, terlebih dahulu akan lebih baik kita berdoa sejenak agar nanti ilmu yang akan kalian peroleh akan menjadi bermanfaat dan berkah buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan itu marilah sama-sama kita berdoa, membaca di dalam hati masing-masing agar Allah memudahkan pikiran kalian untuk menerima pelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kelas 5 SD ya. Di mana judul yang kita ambil kali ini adalah organ gerak hewan ya. Nah, ini adalah channel Rahmis Kelas di mana Ibu bernama Helvi Rahmi Azwar mengajar di kelas 5 SD Sekolah Indonesia Jeddah. Oke, untuk tampilan pertama, kamu silakan perhatikan, amati gambar yang ada di layar monitor atau media kamu. Di sini ada organ gerak hewan, di mana dalam layar ini terlihat seekor kelinci yang sedang melompat. Ya. Kita lanjut. Nah, di pembelajaran 1 ini kamu juga sebaiknya lebih bisa belajar dengan fokus, teliti, ya, dan belajar mengerti serta memahami apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengarkan. Oke, di sini ada beberapa gambar kelinci yang berada di dalam kandang, di mana kandang kelinci ini dan kelinci yang ada di dalamnya adalah kepunyaan dari Pak Rudi, ya. Nih, ada terjadi percakapan di sini antara Edo dan Pak Rudi. Yuk, sama-sama kita baca ya. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari
dengan lincah seperti itu ya? Pak Rudi menjawab, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Terus Edo menimpa lagi ucapan dari Pak Rudi. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, intinya fokus ke organ gerak ya, anak-anak. Oke, kita next. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, kita lihat dulu kompetensi dasar apa sih yang akan kita peroleh atau KD apa yang harus kita pelajari. Nah, atau mata pelajaran apa saja yang ada di pembelajaran 1, tema 1, subtema 1 ini. Nah, di sini ada pelajaran IPA dan bahasa Indonesia, di mana pelajaran IPA-nya, KD-nya atau kompetensi dasarnya berupa 3.1, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sementara untuk keterampilan atau KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Adapun mata pelajaran bahasa Indonesianya adalah KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Sementara KD untuk keterampilannya adalah 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Ya. Sementara tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 1 ini, pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, inilah KD yang terdapat dalam pembelajaran ini dan tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan nantinya setelah pembelajaran ini berlangsung. Gitu ya anak-anak. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada organ gerak hewan dan ada organ gerak manusia, di mana hewan dan manusia adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah ya, atau ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di mana organ gerak hewan? Nah, hewan merupakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Inilah organ gerak yang berfungsi untuk hewan, ya. Sementara organ gerak manusia adalah manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak yang ada pada manusia berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat,
memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat fungsi organ gerak yang ada pada hewan dan manusia sepertinya hampir sama ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia contoh organ gerak yang ada pada hewan. Di sini kita bisa lihat ini adalah binatang yang bernama kelinci. Nah, kira-kira menurut anak-anak semua, organ gerak yang ada pada kelinci itu apa ya kira-kira? Nah, pastinya kaki ya. Nah, ini dia kaki kelinci. Itulah organ gerak yang ada pada kelinci. Oke, kita lanjut. Nah, di sini contoh organ gerak yang ada pada manusia. Coba kita perhatikan bersama. Di sini ada satu keluarga yang sedang apa kira-kira? Ya, betul. Yang sedang berjalan sambil berpegangan tangan ya. Nah, ini dia. Ini semuanya adalah organ gerak yang ada pada manusia. Ya, namanya adalah kaki. Sama ya dengan kelinci yang tadi. Nah, oke. Di mana mereka berjalan dengan beriringan tangan bersama ya. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Atau apa itu yang dimaksud dengan bergerak? Nah, ini dia. Bergerak pastinya terjadi pada setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya. Oke, sekarang kita bahas. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, tadi kita lihat seperti kelinci dan manusia tadi, setelah melakukan pergerakan, pastinya mereka akan berpindah tempat. Ya, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Atau perubahan posisi dari sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Oke, sekarang makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, pastinya setiap pergerakan yang terjadi pada makhluk hidup pasti karena ada rangsangan atau ada yang merangsang atau ada yang menggerakkan. Nah, pastinya ya. Apa itu? Nah, yuk kita lihat. Ini dia. Alat gerak manusia dan hewan atau alat gerak hewan dan manusia. Di sini ada dua macam ya. Kita lihat untuk alat gerak yang ada pada hewan adalah yang pertama tulang gerak pasif. Yang kedua, tulang gerak aktif. Sementara alat gerak yang ada pada manusia sama ya, tulang gerak pasif dan tulang gerak aktif. Nah, pasti dong anak-anak penasaran, pengen bertanya, apa sih Bu yang dimaksud dengan tulang gerak pasif dan tulang gerak aktif? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, di sini Bu Guru ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan tulang, apa yang dimaksud dengan tulang ya. Kita bahas dulu dengan tulang.
tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, coba anak-anak perhatikan dalam tubuh kita ini pastinya ada tulang dong ya. Nah, sementara tulang itu ada di dalam rongga tubuh kita. Ya. Nah, seperti di tulang kaki. Ya. Kenapa sih kaki kita ini bisa bergerak? Nah, pastinya karena ada tulang. Ya, karena ada tulang. Namun, apakah tulang itu bisa bergerak sendirinya tanpa ada rangsangan? Pastinya tidak. Ya. Tulang itu tidak bisa bergerak tanpa ada rangsangan yang menggerakkannya. Oke, kita lihat berikutnya. Bu Guru ingin menjelaskan juga tentang otot, ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, inilah yang disebut dengan gerak aktif tadi atau disebut dengan otot ya. Jadi, tulang tadi yang ada di dalam rongga tubuh kita yang bisa bergerak itu karena dirangsang oleh otot, digerakkan oleh otot, dipicu oleh otot, ya. Nah, jadi antara tulang dan otot itu saling bekerja sama, ya. Tulang tidak bisa bergerak kalau otot tidak menggerakkan. Nah, otot menggerakkan tulang sehingga dia bergerak. Nah, akhirnya itulah yang disebut dengan alat atau organ gerak. Ya. Nah, oke, dapat dipahami ya. Tulang disebut gerak pasif, sementara otot disebut gerak aktif, di mana ototlah yang menggerakkan tulang untuk bergerak. Oke, semoga anak-anak bisa memahami ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Di sini ada teks atau bacaan ya, tentang organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak silahkan perhatikan lagi gambar yang ada di sini. Ya. Nah, nih. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa di gambar ini adalah seekor kelinci yang sedang meloncat. Ya. Nah, nanti anak-anak silahkan baca sendiri aja ya, teks atau bacaan yang ada di layar ini. Di buku anak-anak semua juga ini sudah ada ya. Oke, kita next aja. Nah, sekarang kita belajar tentang bahasa Indonesia. Ini ada kaitannya atau ada hubungannya dengan teks yang sebelumnya, ya. Nah, apa sih pembahasan tentang bacaan tersebut? Ya, betul. Kita membahas tentang ide pokok atau gagasan dan kalimat pengembang. Ya, ide pokok atau gagasan dan kalimat pengembang. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok atau gagasan? Nah, ide pokok atau gagasan adalah kalimat utama yang ada di setiap paragraf. Dan kalimat tersebut bisa berada di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Ya. Jadi kalimat
atau ide pokok itu adalah kalimat utama, bukan kalimat pertama, melainkan kalimat utama yang ada di setiap paragraf. Di setiap paragraf bacaan. Nah, kalimat utama itu atau ide pokok atau gagasan itu bisa terjadi atau bisa berada di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Gitu ya. Sementara kalimat pengembang atau penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan kalimat utama yang ada di dalam paragraf. Nah, setelah kita mengetahui kalimat utama atau ide pokok dalam paragraf tersebut, pastinya akan ada kalimat pengembang setelahnya. Jadi kalimat pengembang itu atau penjelas menjelaskan atau mengembangkan kalimat utama yang ada di setiap paragraf. Gitu ya. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami. Oke, kita lanjut. Nah, ini satu dari paragraf yang tadi ada di sini, ya. Nah, ini terdiri dari 5 paragraf, namun Ibu hanya menjelaskan satu paragraf awal saja. Ya, ini dia. Ini adalah paragraf pertama dari bacaan atau teks sebelum layar ini tadi ya. Oke, ini contoh ya. Di sini ada judul organ gerak manusia dan hewan. Ini adalah paragraf pertama, di mana bacaannya adalah paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dalam paragraf ini akan kita cari nih, mana sih ide pokok atau gagasan dan mana kalimat pengembangnya. Nah, kita lihat di sini Ibu sudah beri penjelasan ya, bahwa ide pokok atau gagasan yang ada di dalam paragraf ini adalah nih, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini dia. Ternyata kalimat tersebut berada di awal paragraf. Nih, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, inilah ide pokok atau gagasan yang ada dalam paragraf pertama. Gitu ya. Jadi intinya kalimat atau ide pokok itu intinya itu belum ada penjelasan. Ya. Baru satu kalimat yang belum kita mengerti sekali. Nah, nanti di kalimat pengembang itu akan diurai kembali atau dijelaskan secara rinci. Oke, sekarang kita lihat. Mana sih kalimat pengembang di paragraf pertama ini? Ini dia. Kalimat pengembang atau penjelasnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh.
Nah, ini dia. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, inilah kalimat penjelas dari ide pokok yang ada pada paragraf pertama ini. Jadi intinya kalimat pengembang atau penjelas itu menjelaskan dari kalimat utama atau menjelaskan kalimat yang menjelaskan dari ide pokok atau gagasan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini ada latihan ya. Ibu beri kamu beberapa latihan. Namun sebelum nanti kamu mengerjakan latihan ini, silahkan dulu kamu lanjutkan untuk membahas. Nah, ini dia. Untuk membahas 4 paragraf yang belum kita bahas tadi ya. Nih, paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima. Kira-kira menurut kamu mana sih ide pokok atau gagasannya? Dan mana sih kalimat pengembang atau penjelasnya? Gitu, sampai paragraf kelima ya. Kamu silahkan coba untuk mencari tahu. Oke, kita lanjut. Ini ibu ulang kembali ya. Nah, ini dia. Nah, setelah tadi kamu mengerjakan ke 5 paragraf dari bacaan tersebut, maka di sini tugas kamu untuk mengerjakan latihan yang ibu berikan di layar ini ya. Nah, ini dia. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ibu sudah berikan nih ide pokok atau gagasan ya. Apa sih? Nah, ini dia. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Ini baru ide pokok atau gagasan. Nah, kamu silahkan kerjakan di sini, di kolom yang besar ini, untuk memberikan kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari gagasan ini atau ide pokok ini. Nah, kira-kira setelah tadi kamu pelajari atau kamu lihat nanti di buku, apa sih 2 macam organ gerak itu? Nah, ini dia. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, untuk ibu bantu ya, untuk menjelaskan kalimat pengembang. Nah, bisa jadi di dalam kolom ini kamu tuliskan adapun organ gerak tersebut atau adapun macam-macam organ gerak tersebut adalah pertama titik-titik, yang kedua titik-titik. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, kamu tinggal cari lagi tuh kira-kira macam-macam organ gerak tadi apa aja sih? Nah, kamu tinggal tuliskan di sini dengan susunan bahasa yang bagus. Begitu ya. Oke, itu latihan pertama. Sekarang kita masuk ke latihan kedua. Di sini ide pokoknya atau gagasannya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, kalau kita membaca ide pokok ini belum tuntas. Nah, belum jelas apa sih maksudnya, masih gantung ya. Nah, di sini di kolom yang besar inilah tugas kamu untuk memaparkan atau menjelaskan atau mengembangkan kalimat dari ide pokok yang
di sini. Ya. Nah, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, kira-kira menurut kamu kalimat pengembangnya bagaimana ya? Nah, oke, untuk mengawali kalimatnya Ibu bantu ya. Oke. Adapun fungsi dari organ gerak diantaranya adalah, nah, 1. Berjalan, 2. Untuk melompat, 3. Untuk berlari, 4. Untuk menggali, 5. Untuk memanjat, 6. Untuk apa lagi? Nah, silahkan kamu balik lagi ke layar awal yang tadi. Di sana udah ada penjelasan semuanya. Gitu. Nah, jadi setelah ada kalimat pengembang, barulah kita tahu, oh ternyata paragraf ini maksudnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau Anda di dalam paragraf hanya kita tahu ide pokok saja, tapi kita belum tahu tentang kalimat pengembangnya, berarti kita belum paham ya membaca satu paragraf atau memahami satu paragraf. Seperti itu ya anak-anak. Oke, ini latihan ketiga. Di sini ada ide pokoknya adalah atau gagasannya, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, kira-kira menurut kamu udah paham gak ya tentang ide pokok yang baru aja ada ini? Nah, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, sekarang tugas kamu untuk memaparkan, menjelaskan, merangkai kalimat ya, untuk menjelaskan ide pokok yang di sebelah kirinya. Nah, jelaskanlah di sini bagaimana organ gerak manusia, bagaimana manusia tidak bisa bergerak tanpa organ gerak ataupun hewan. Kenapa hewan tidak bisa bergerak tanpa organ gerak? Nah, itu maksudnya. Kamu silahkan kerjakan di sini. Nah, andai kamu agak sulit untuk mencari tahu, nah kamu silahkan kerjasama dengan orang tua atau kakak atau siapapun yang lebih mengerti ya tentang pelajaran ini. Atau kamu silahkan cari di buku juga boleh atau browsing di Google juga boleh ya. Oke. Nah, ternyata cukup di situ aja. Cukup segini dulu pelajaran kita pada hari ini, hari pertama di kelas 5 ya, khususnya anak-anak Ibu kelas 5C membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami penjelasan yang tadi Ibu paparkan di layar monitor kalian ya. Untuk itu dari Ibu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.